Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Ian Boltok, masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Seperti yang kalian lihat, siklus akuntansi perusahaan jasa. Yes, saya akan berbagi pengetahuan mengenai cara menyusun siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Jadi kita akan masuk ke dalam studi kasusnya ya, bukan kita membuat siklusnya saja, tapi ada studi kasusnya. Ada soal transaksinya yang akan kita buat, yang akan kita bukukan. Mulai dari jurnal umum sampai nanti ke jurnal pembalik. Oke, langsung saja kita gaskan. Jurnal umum. Jurnal umum ini merupakan step atau tahap awal dalam siklus akuntansi. Ya, ini bagian dari tahap pencatatan. Nah, apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah jurnal yang mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang bersumber dari bukti-bukti transaksi. Artinya begini, ketika perusahaan melakukan transaksi, maka nanti kita akan buat jurnal umumnya. Nah, jurnal umum yang kita buat ini dari mana sumbernya? Nah, kalau kita transaksi, pasti nanti ada bukti transaksinya. Bukti transaksi itulah sebagai bukti dan acuan untuk perusahaan menyusun jurnal umumnya, cuy. Supaya apa? Supaya jelas pembukuannya. Kemudian kita masuk kepada fungsi jurnal. Nah, ada 5 fungsi jurnal. Yang pertama adalah fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan harus dicatat dalam jurnal. Yes, semuanya, cuy. Kalau nggak dicatat bagaimana? Ya udah, berarti kok korupsi, cuy. Kan itu dia. Kalau nggak ada bukti transaksinya, nggak bisa diakui, nggak bisa dicatat nanti, cuy. Kemudian fungsi historis, artinya apa? Transaksi itu akan dibukukan ke dalam jurnal umum sesuai dengan urutan terjadinya transaksi. Berurut tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember. Berurut, cuy. Nggak boleh nggak berurut. Kemudian fungsi analisis. Fungsi analisis artinya kita menganalisis bukti transaksi untuk menentukan nama akunnya apa, jumlahnya berapa, kemudian dia debit atau kredit dicatatnya. Nah, itu dia. Nanti setelah ini kita akan belajar mekanisme debit kreditnya ya, oke? Gampang pokoknya. Nah, fungsi instruktif. Fungsi instruktif ini apa? Jurnal umum merupakan sekumpulan instruksi atau perintah. Yes, artinya perintah bagaimana? Di mana nanti jurnal umum ini bisa kita buat acuan untuk membuat buku besar. Itu maksudnya fungsi instruksi atau fungsi perintah. Nah, dari jurnal umum diinstruksikan untuk membuat buku besar dan seterusnya. Itulah fungsi instruktif. Lalu apa? Fungsi informatif. Yes. Jurnal umum itu harus bisa menyampaikan informasi-informasi apa yang terjadi dalam perusahaan bagi si penggunanya, baik internal maupun eksternal perusahaan. Jurnal umum menyajikan tanggal, nama, akun, keterangan singkat mengenai transaksi dan nilai uang pada transaksi. Iya, jadi dari jurnal umum itulah si pemakainya bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Itu dia, cuy. Inilah 5 fungsi jurnal, cuy. Langsung aja kita masuk ke mekanisme debit kreditnya dulu ya. Nah, mekanisme debit kredit ini paling penting. Kalau ini kamu nggak kuasai, ya sudahlah. Nggak bisa ngapa-ngapain lah kita kalau ini nggak bisa dikuasai. Nah, itu dia mekanisme debit kredit. Nah, nomor, nama akun, debit kredit. Nah, nomor ini bukan sembarang nomor ya, Joy. Bukan nomor togel juga ini ya. Nah, nomor ini sudah berurut disusun berdasarkan nama akunnya. Yang pertama itu adalah harta. Nah, harta akan bersaldo normal atau bertambah di debit. Maka dia berkurangnya di kredit. Yang kedua adalah akun utang. Utang itu akan bertambahnya di kredit, ya kan, berkurangnya di debit. Nah, kemudian yang ketiga adalah akun modal. Nah, modal itu berkurang di debit, bertambahnya di kredit. Yang ketiga, akun pendapatan. Pendapatan itu berkurang di debit, bertambahnya di kredit. Nah, yang terakhir, akun beban, bertambah di debit, berkurangnya di kredit. Nah, ini kode akunnya sebenarnya, nomor ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kamu lihat yang kode akunnya di awal dengan angka 1, berarti itu harta. Di awal dengan angka 2, berarti itu utang, cuy. Nah, di awal dengan angka 3, berarti itu modal, dan seterusnya. Udah gampang. Jadi ini kamu harus benar-benar pahami mekanisme debit kredit ini, cuy. Supaya gampang membuat jurnal umum dan jurnal-jurnal yang lainnya. Langsung aja kita masuk ke studi kasusnya. Nah, ini dia. Transaksi salon Dina Beauty Salon.
selama bulan Maret 2024. Yang punya si Dina ya, dia buka salon ya. Nah ini dia, kalian baca Len ya. Nah nggak usah pusing kalian, nanti pas kita buat jurnal umumnya saya akan tampilkan lagi transaksinya. Jadi nggak usah kita bolak-balik videonya kan. Nah capek nanti kalian kan, habis nanti paket kalian kan. Nah itu dia. Nah kita masuk ke jurnal umum. Jurnal umum, inilah tabel jurnal umum. Judul, ya jangan lupa nama perusahaannya, kemudian apa yang mau kita kerjakan, jurnal umum, lalu periodenya, periode Maret 2024. Ada kolom tanggal, keterangan, referensi atau kode akun, kemudian debit dan kredit. Di sini kita nggak bahas kode akun ya cuy, maksudnya saya nggak akan bahas secara mendalam kode akunnya. Jadi kalian bisa cari referensi lain lah ya. Sebenarnya kode akun itu gampang sekali mempelajarinya, oke? Ini ada mekanisme debit kreditnya. Ini akan membantu kita untuk menyusun jurnal umum. Kita mulai transaksi yang tadi, tanggal 1 Maret. Dina memulai usaha salon dengan nama salon Dina Beauty Salon. Untuk itu Dina menyisihkan uang pribadinya sejumlah 200 juta. Wow, murah banget ya kan untuk modal usaha salonnya. Nah, sebelum kita masukkan ke tabel, kita akan coba analisis dulu ya. Jadi saya anggap kita ini masih pemula lah ya, belum pro-pro kali lah, masih pemula. Jadi kita perlu buat dulu yang namanya analisis transaksinya. Sebenarnya bisa aja langsung masuk ke tabelnya kalau kita udah pro ya kan, tapi saya anggap kita masih baru pemula lah ya kan. Nah, kita akan analisis. Kalau si Dina punya uang 200 juta, terus dia mau buka usaha, berarti uang itu akan dia masukkan ke kas perusahaannya. Iya kan? Berarti kan kas perusahaannya bertambah. Kas itu kan harta. Berarti bertambah kas perusahaannya. Kemudian modal perusahaannya juga akan bertambah 200 juta. Nah, lalu setelah kita analisis, kita akan masukkan ke tabelnya tanggal 1 Maret. Nah, keterangan atau nama akun ini ya, keterangan atau nama akun. Berarti kas bertambah, kas itu harta, bertambah di debit. Itulah gunanya kita analisis. Maka kas, kode akunnya 101, bertambah dia di debit. 200 juta dalam rupiah. Modalnya bertambah juga, modal bertambah di kredit. Ya udah, modal Dina 301. Nah, 3 kan 01 di kredit. Nah, udah, keterangannya apa? Setoran modal awal. Jadi itulah manfaatnya kita analisis dulu. Nah, sebenarnya bisa aja langsung cuy, kalau udah terbiasa ya kan gitu. Nah, masalahnya kan belum biasa gitu ya kan. Oke, kita lanjut cuy. Transaksi yang berikutnya, tanggal 2 Maret dibayar per kas, artinya dibayar tunai sewa gedung untuk setahun. Nah, untuk usaha salonnya 24 juta. Nah, kita analisis. Kalau kita bayar sesuatu hal untuk setahun, maka dia akan dikategorikan sebagai akun dibayar di muka cuy. Nah, akan kita kategorikan sebagai akun dibayar di muka. Kalau kita bayar sesuatu untuk periode berjalan atau hanya untuk bulan tersebut, maka namanya jadi akun beban. Nah, karena dia bayar sewanya untuk setahun melebihi periode yang sedang berjalan, maka namanya menjadi sewa dibayar di muka. Berarti sewa dibayar di mukanya bertambah 24 juta, kasnya berkurang 24 juta. Ya udah, sekarang kita masukkan ke tabelnya tanggal 2 Maret. Ya kan, kas berkurang kan di kredit. Nah, berarti kita akan tulis terlebih dahulu yang di debit. Apa yang di debit? Sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka ini harta, bertambah di debit. Nah, ingat ya, semua akun yang dibayar di muka itu tergolong harta lancar. Semua akun yang diterima di muka itu tergolong utang lancar. Ya udah, langsung kasnya di kredit berkurang. Nah, 101, 24 juta. Udah selesai. Sewa gedung untuk setahun. Nah, udah. Nah, ini kan karena proses pembelajaran, jadi tabelnya saya potong-potong cuy, supaya gampang kita memahami transaksinya cuy. Sebenarnya dia semua transaksi harus berada pada satu tabel jurnal umum. Nggak boleh pisah-pisah kayak gini cuy. Tapi kan karena ini tujuannya untuk belajar, makanya saya pisah-pisah. Oke, kita lanjut transaksi selanjutnya cuy. Nah, makanya saya pisah-pisah gini dia. Nah, harusnya satu tabel semua ya cuy. Oke, jangan bingung kalian. Lanjut. Nah, tanggal 3 Maret dibeli dengan kredit dari toko Sinar Terang.
Dia beli peralatan salon dan perlengkapan salon, tapi dia belinya kredit. Mari kita analisis. Berarti peralatan salon akan bertambah karena kita membeli, masih bertambah. Perlengkapan salon juga bertambah 10 juta. Tapi kita belum bayar, cuy. Kalau dibeli dengan kredit, artinya kita belum bayar. Bukan dibeli dengan kartu kredit, beda lagi tuh. Kalau dibeli dengan kredit, kita belum bayar, cuy. Sama sekali kita belum bayar. Maka utang kita akan bertambah. Nah, 60 juta. Kita lihat peralatan salon bertambah, itu harta bertambah di debit. Perlengkapan salon juga bertambahnya di debit karena dia harta. Berarti peralatan salon, kode akunnya 111 di debit 50 juta. Perlengkapannya harta bertambah di debit juga, ya kan? Nah, 50 juta, utang bertambah di kredit. Nah, utang usaha 201 bertambah di kredit. Nah, itu dia fungsi kode akun ini, nomor ini cuy. Nah, berarti keterangannya pembelian peralatan dan perlengkapan. Udah, wow, mudah banget. Nah, kita lanjut cuy. Tanggal 5 Maret difakturkan untuk ditagih pekerjaan jasa salon pada grup musik Sempurna. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah, kan gitu dia. 25 juta ya kan. Nah, difakturkan ini artinya apa? Artinya kita belum terima duitnya. Artinya transaksinya bersifat kredit. Nah, tanggal 5 Maret ada pendapatan jasa, tapi uangnya belum kita terima. Maka disebut dengan piutang. Piutang itu adalah sejumlah uang yang masih harus diterima atau yang masih harus ditagih. Berarti piutang kita bertambah 25 juta. Pendapatan kita juga bertambah 25 juta. Ya udah, kita masukkan aja tanggal 5 Maret. Piutang harta bertambah di debit. Nah, 102, 25 juta. Pendapatan jasa bertambah di kredit. Nah, pendapatan jasa 401, 25 juta. Nah, itu dia gunanya kita analisis keterangannya. Nah, pendapatan yang masih harus diterima. Oke, mari kita lanjut. Nah, tanggal 10 Maret diterima berkas pendapatan jasa salon 12 juta dari langganan yang dibayar tunai. Berarti kas kita bertambah 12 juta. Pendapatan kita bertambah 12 juta. Kalau kita masukkan tabelnya, 10 Maret kasnya 101 bertambah di debit 12 juta. Kemudian pendapatan jasa 401 bertambahnya di kredit 12 juta. Dari sini dia, makanya paham yang ini cuy. Maka keterangannya penerimaan pendapatan. Kita lanjut. 11 Maret dibayar biaya iklan pada Harian Media Indonesia untuk bulan Maret. Berarti beban iklannya bertambah 500.000, kemudian kasnya berkurang 500.000. Kita masukkan ke tabel tanggal 11 Maret. Beban bertambah di mana? Di debit. Berarti beban iklan bertambahnya di debit 500.000, kasnya berkurang di kredit 500.000. Wow, mudah banget. Maka di sini keterangannya pembayaran iklan bulan Maret. Mari kita lanjut cek. Yang berikutnya tanggal 15 Maret dibayar perkas utang kepada toko Sinar Terang 55 juta. Berarti kalau kita analisis, kas kita akan berkurang, utang kita akan berkurang. Kan gitu dia, karena kita bayar utang. Bayar utang kan pakai duit. Berarti kasnya berkurang 55 juta, utangnya juga berkurang 55 juta. Masukkan tanggal 15 Maret, kasnya berkurang, utang berkurang di debit ya, maaf. Iya, utang berkurang di debit, berarti 201, 55 juta, baru kasnya berkurang di kredit, 55 juta, bayar utang dia kan. Nah, kita lanjut. 18 Maret diterima perkas tagihan dari grup musik Sempurna, 19 juta. Berarti kita menerima piutang cuy, maka kas kita bertambah, kemudian piutang kita berkurang. Ya udah, kas bertambah di mana? Di debit. Tanggal 18 Maret, kasnya bertambah di debit, ya kan, 19 juta. Piutang usahanya harta berkurang di kredit. Piutang usaha 102, 19 juta. Berarti penerimaan piutang. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut. Nah, tanggal 19 Maret dibayar perkas biaya air, listrik, dan telepon 12 juta. Berarti beban air, listrik, dan telepon bertambah. Beban LAT ya, bertambah 12 juta, kasnya berkurang 12 juta. Langsung kita eksekusi. 19 Maret, beban bertambah di mana? Di debit. Nah, masukkan kode akunnya.
12 juta. Kasnya berkurang di mana? Kas harta berkurang di kredit. Nah, ini dia. Udah. Keterangannya pembayaran LAT, listrik, air, telepon. Oke? Sama lah itu ya, listrik, air, telepon, air, listrik, telepon. Nah. Oke? Nah, lanjut. Tanggal 20 Maret difakturkan untuk ditagih. Nah, difakturkan ini berarti belum kita terima. Nah, berarti di sini piutang kita bertambah 30 juta, pendapatan juga bertambah 30 juta. Tanggal 20 Maret piutang bertambah di debit, ya kan, 102, 30 juta, pendapatan bertambahnya di kredit, pendapatan jasa 401, 30 juta. Maka di sini pendapatan yang masih harus diterima. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut. Tanggal 22 Maret dibeli tambahan peralatan salon secara kredit. Berarti kita beli peralatan salon kita belum bayar 20 juta. Maka peralatan salon kita akan bertambah 20 juta. Utang kita juga bertambah 20 juta cuy. Nah, tanggal 22 peralatan salon, ya kan, di debit 20 juta. Utang bertambah di kredit 201, 20 juta. Keterangannya pembelian peralatan kantor. Wow, mudah banget. Yang selanjutnya tanggal 25 Maret, Dina mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ini namanya PRIV ya. PRIV itu selalu bersaldo normal atau bertambah di debit. Maka PRIV-nya bertambah, kasnya yang berkurang karena dia ambil uang perusahaan. Tanggal 25 Maret, berarti PRIV Dina di debit, ya kan, 302, 6 juta, kemudian kasnya di kredit 101, 6 juta. PRIV. Udah, gampang. Kita lanjut cuy. Nah, tanggal 26 Maret diterima tunai hasil pendapatan jasa dari Ibu Jennifer. Berarti kita terima uang dari pendapatan jasa salon dari Ibu Jennifer. Berarti kas kita bertambah. Ya kan, 18,5 juta. Pendapatan kita juga bertambah. Maka tanggal 26 Maret kas bertambah di debit. Kas 101, 18.500.000. Pendapatan bertambah di kredit. Pendapatan 401, 18.500.000. Nah, keterangannya penerimaan pendapatan. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut. 27, Dina melakukan peminjaman uang kepada Bank BRI. Ya udah, kalau kita pinjam uang ke Bank BRI, berarti bertambahlah uang kita kan gitu. Kas kita bertambah 50 juta, tapi utang kita pun bertambah, cuy. Utang bank bertambah 50 juta. Ya udah, masukkan tanggal 27 Maret. Kas bertambah di mana? Di debit. Kas 50 juta, utang bank, utang bertambah di kredit, utang bank BRI. Nah, 50 juta. Harus lengkap ya cuy ya, buat utang banknya kemana. Karena utang nanti beda utang bank dengan utang usaha cuy. Oke, maka ini pinjaman bank. Oke, gampang, kita lanjut. Tanggal 28, dibayar perkas biaya komisi. Ih, gampang kali. Ini beban komisi maksudnya ya, berarti beban biaya, beban itu sama artinya. Maka beban komisinya bertambah 500.000, kasnya berkurang 500.000. Ya udah, tanggal 28 Maret beban bertambah di debit, beban komisi. Nah, kemudian 500.000, kasnya berkurang, kas itu harta berkurang di kredit. Nah, beban komisi atau biaya komisi. Tanggal berikutnya tanggal 29. Diterima pendapatan jasa salon. Perkas ya, artinya diterima tunai cuy. Berarti kas kita bertambah 20 juta, pendapatan kita bertambah 20 juta. Tanggal 29 Maret, kas harta bertambah di debit, kas 101, 20 juta. Kemudian pendapatan jasa, pendapatan bertambah di kredit. Nah, 20 juta. Wow, mudah banget. Nah, itu dia cuy. Kita lanjut. Nah, tanggal 30 Maret, dibayar biaya gaji untuk 3 orang karyawan masing-masing 3.500.000. Ya kan? Nah, 3.500.000. Berarti kali 3 kan gitu dia, 10.500.000. Berarti beban gaji bertambah 10.500.000, kasnya berkurang 10.500.000. Maka tanggal 30 Maret beban bertambah di debit 10.500.000, kas berkurangnya di kredit 10.500.000. Nah, kalau sudah selesai cuy, ini kan udah selesai nih. Kita akan jumlahkan semuanya dari tanggal 1 tadi sampai tanggal 30. Kan tadi saya katakan dia harus berada dalam satu kesatuan tabel. Maka kalau kita jumlahkan totalnya akan sama untuk debit dan kredit.
563 juta rupiah akan sama dengan yang dikredit. Nah, kalian hitung nanti pasti sama tuh coy. Kalau nggak sama nanti salah. Itulah dia. Jurnal umum sudah selesai, maka kita akan lanjut ke buku besar atau yang sering disebut dengan ledger. Nah, buku besar ini adalah kumpulan dari akun-akun yang ada di jurnal umum yang memiliki kode akun yang sama. Artinya yang sama kode akunnya kita satukan dalam satu buku besar. Nah, ini dia. Buku besar merupakan proses pemindah bukuan atau yang sering kita sebut dengan posting ya, memposting akun-akun yang memiliki kode akun yang sama yang bersumber dari jurnal umum. Nah, langsung aja cuy. Nah, ini buku besar KAS. Judulnya, jangan lupa judulnya, Diana Beauty Salon buku besar per Maret 2024. KAS, kode akunnya. Tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, kemudian saldo, debit, kredit. Nah, ini dalam ribuan rupiah ya, dalam ribuan rupiah. Supaya muat di tabelnya. Nah, kita akan mulai dari KAS terlebih dahulu. Berarti kita harus punya data jurnal umumnya. Dan pastikan jurnal umumnya benar. Nah, ini dia jurnal umumnya. Tanggal 1 Maret ada KAS di debit. Tanggal 1, keterangannya setoran modal. Ref ini adalah JU1 isinya. Artinya jurnal umum halaman 1. Jadi kita anggap aja jurnal umum yang tadi berada pada satu halaman. Makanya dia JU1. Nah, di debit 200 juta dalam ribuan rupiah, maka pindahkan ke saldo debit 200 juta. Lalu kita lanjut untuk tanggal 2. Tanggal 2 sewa gedung, JU1 di kredit 24 juta, maka ini kita kurangkan, debit kredit kurangkan. Karena debit lebih besar, maka hasil pengurangannya letakkan di debit. Nah, itu dia. Kalau seandainya tadi di sini 240 juta, maka 40 jutanya di kredit cuy. Nah, kalau dia di kredit lebih besar, berarti kasnya tidak bersaldo normal. Nah, ini masih bersaldo normal karena masih di debit yang lebih besar. Oke, kita lihat lagi jurnal umum berikutnya. Tanggal 10 Maret, masukkan tanggal 10 Maret. Kemudian di sini penerimaan pendapatan JU1, debit 12 juta, debit jumlahkan, letakkan di debit. Lanjut tanggal 11 Maret, pembayaran iklan untuk bulan Maret. Kemudian JU1 di kredit 500.000, debit kredit kurangkan, letakkan di debit. Next, yang selanjutnya tanggal 15 Maret, yaitu apa ini? 15 Maret, kasnya di kredit bayar utang coy. JU1 kredit 55 juta, debit kredit kurangkan, letakkan di debit. Kemudian tanggal 18, penerimaan piutang, JU1 di debit 19 juta, debit jumlahkan, letakkan dia di debit. Nah, selesai. Lanjut lagi yang lain. Tanggal 19 Maret. 19 Maret ada beban listrik, bayar listrik ya. Kasnya di kredit 12 juta, 19 bayar listrik, air dan telepon. JU1 kredit 12 juta kurangkan cuy. Nah, kemudian tanggal 20 Maret nggak ada, kosong. Next, kita lihat jurnal umum yang berikutnya. Tanggal 25 Maret, Prive Diana, JU1 di kredit 6 juta. Debit kredit kurangkan, letakkan di debit. Next, yang selanjutnya tanggal 26 Maret. Penerimaan pendapatan, refnya JU1, 18.500.000 di debit. Debit jumlahkan, letakkan di debit. Next, tanggal 27, kasnya di debit, ada utang bank BRI. Ya kan, JU1, kas 50 juta, debit jumlahkan, letakkan di debit, jadi 202 juta. Dalam ribuan rupiah ya cuy. Nah, kemudian kita lanjut. Tanggal 28, kasnya di kredit karena bayar beban komisi ya. JU1 refnya 500.000 di kredit, kurangkan ini. Nah, tanggal 29, pendapatan jasa, kasnya di debit. Refnya JU1 di debit 20 juta, debit jumlahkan, letakkan di debit. Next, yang terakhir, bayar gaji. Berarti tanggal 30, beban gaji, refnya JU1, berarti kasnya di kredit 10.500.000. Maka ini kita kurangkan, saldonya letakkan di debit 211 juta rupiah.
Nah, itu dia artinya kasnya bersaldo normal ya. Itu udah selesai kas. Nah, masih banyak lagi nih coy. Jadi semua akun yang ada di jurnal umum kita posting ke buku besar. Habis kas kita masuk ke piutang. Nah, piutang usaha munculkan lagi jurnal umumnya tanggal 5 Maret. Tanggal 5 keterangannya pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Refnya sama JU1 di debit 25 juta, saldonya debit 25 juta dalam ribuan rupiah ini ya. Next, tanggal 18 Maret piutangnya dikredit. Kenapa? Penerimaan piutang JU1 19 juta dikredit, debit, kredit kurangkan, letakkan dia di debit. Lanjut, tanggal 20 Maret dikredit. Ini piutang, harusnya di debit ya, di debit nih ya. Harusnya yang ini yang dilingkari, sorry, yang 30 juta ini. 20 Maret piutang usaha JU1 di debit 30 juta. Nah, debit jumlahkan jadi 36 juta. Harusnya yang dilingkari yang debit ya, karena dia masih piutang. Oke, selesai piutang 102. Lanjut perlengkapan ya. Nah, perlengkapan salon cuma satu. Tanggal berapa dia? Kita lihat, tanggal 3 Maret. Pembelian perlengkapan salon, refnya JU1 debit 10 juta, maka saldo perlengkapan salon debit 10 juta. Dah, selesai. Habis perlengkapan, sewa dibayar di muka 104. Sewa dibayar di muka 104, tanggal 2 Maret. Bayar sewa atau sewa gedung, JU1 di debit 24 juta, saldonya 24 juta di debit. Dah, selesai. Harta lancarnya udah selesai. Sekarang masuk ke harta tetap. Harta tetap ada peralatan salon. Mari kita lihat. Tanggal 3 Maret beli peralatan salon. JU1 refnya di debit 50 juta, saldonya debit 50 juta. Nah, tanggal 3. Tanggal berapa lagi yuk? Kita lihat lagi jurnal umumnya. Tanggal 22 Maret beli lagi peralatan salon di JU1 debit 20, maka 50 tambah 20 70 di debit 70 juta. Udah selesai. Sekarang hartanya udah selesai, kita masuk ke utang coy. Nah, utang usaha kita lihat lagi 201 tanggal 3 Maret ya kan. Ini beli peralatan dan perlengkapan secara kredit nih ya. Nah, refnya JU1 60 juta kredit, maka saldonya 60 juta kredit. Oke. Tanggal 15 utang usaha, bayar utang ya, bayar utang JU1 di debit 55 juta, 60 kurang 55, 5 juta di kredit. Nah, itu dia, karena kreditnya lebih besar. Next, yang terakhir untuk utang tanggal 22, kita beli lagi peralatan salon tapi belinya kredit. Nah, berarti utangnya 20 juta di kredit. Kredit jumlahkan jadi 25 juta di kredit. Udah, selesai utang usaha. Masuk ke utang bank ya. Nah, utang bank tadi cuma satu ya, utang bank BRI. Tanggal berapa deh? Tanggal 27. Tanggal 27, pinjaman bank, kemudian refnya JU1, kredit 50 juta, saldonya kredit 50 juta. Oke, next. Tanggal berikutnya adalah, buku besar berikutnya untuk modal Dina. Buku besar modal Dina, kita lihat 301, tanggal 1 Maret, setoran modal ya, kredit 200.000 atau 200 juta, saldonya kredit 200 juta dalam ribuan rupiah nih ya. Habis modal kita masuk ke Prive Dina tanggal berapa ya? Nah, tanggal 25 Maret. 25 Maret Prive Dina JU1 di debit 6 juta, saldonya debit 6 juta dalam ribuan rupiah. Habis Prive masuk ke pendapatan ya. Nah, pendapatan 401 tanggal 5 Maret. Pendapatan jasanya JU1 itu berapa? Kredit 25 juta, masukkan saldonya kredit 25 juta. Tanggal berapa lagi? Kita lihat jurnal umumnya. Tanggal 10 Maret. 10 Maret kredit ya, pendapatan jasa JU1 12 juta. Jumlahkan kredit, jumlahkan, letakkan di kredit. Next. Tanggal 20 Maret. Ya kan? 20 Maret pendapatan jasa JU1 kredit 30 juta. Kredit 60 juta karena dijumlahkan. Next, yang berikutnya tanggal 26 Maret pendapatan jasa JU1 kredit 18.500.000, kredit jumlahkan 85.500.000. Kemudian yang
Terakhir untuk pendapatan jasa tanggal 29, pendapatan jasa JU1, kredit 20 juta, kredit jumlahkan jadinya berapa nih? 105.500.000 rupiah. Nah, itulah untuk pendapatan jasa. Habis pendapatan, beban ya. Nah, beban gaji. Beban gaji 501. Tanggal 30 Maret, beban gaji JU1 di debit 10.500.000, debit 10.500.000. Beban gaji, beban apa lagi? Beban listrik, air, dan telepon. Ini 502 ya harusnya ya cuy ya. 502, sorry ya, typo 502 harusnya. Kita lihat JU-nya. Nah, 502 kan. Tanggal 19, beban LAT ya, beban listrik, air, telepon. JU1, debit 12 juta, saldonya debit 12 juta. Habis itu beban apa lagi? Beban iklan 503, kita lihat. Tanggal 11 Maret, beban iklan JU1 di debit 500.000, maka saldonya debit 500.000. Nah, ini yang terakhir cuy, beban komisi. Beban komisi tanggal 28 Maret, beban komisi refnya JU1 dia di debit 500.000, maka saldonya debit 500.000 dalam ribuan rupiah nih ya. Udah selesai buku besarnya cuy. Nah, setelah selesai buku besar, berarti jurnal umum buku besar kita akan lanjut dengan neraca saldo cuy. Nah, neraca saldo. Jadi kita akan cek kebenaran dari buku besar kita dengan menggunakan neraca saldo. Nah, inilah tabel neraca saldo, judulnya, kemudian nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Tidak ada kolom tanggal pada neraca saldo. Itu dia cuy. Jadi pastikan jurnal umum sampai buku besar tuh benar. Jangan sampai ada yang silap atau hilaf kan gitu kan. Harus benar. Karena kalau ada yang salah, kalau seandainya nanti neraca saldo kita tidak balance saldo debit dan kredit, berarti ada yang salah. Maka dicek lagi. Capek kali ngeceknya itu cuy. Serius, capek kali. Nah, itu dia. Lebih capek dari ngerjain soal matematika. Oke? Nah, neraca saldo ini adalah kumpulan dari saldo-saldo akun buku besar yang tadi kita kerjakan tadi. Nah, jadi saldo akun buku besar tadi kita masukkan ke neraca saldo. Artinya, neraca saldo bisa dibuat apabila kita memiliki data buku besar. Nah, itu dia. Nah, kita mulai dari kas. Nah, ini buku besar tadi. Nomor akun 101, nama akunnya kas. Nah, saldonya 211 juta di debit, masukkan. Udah, selesai kas. Lanjut lagi. Apalagi yang berikutnya? Nah, piutang 102. Piutang usaha di debit 36 juta, masukkan. Udah. Gampang. Apalagi, lanjut lagi. Nah, perlengkapan salon 103, perlengkapan salon di debit 10 juta. Udah, selesai. Next. Sewa dibayar di muka 104, sewa dibayar di muka di debit 24 juta. Udah. Apalagi? Peralatan salon. Nah, gampang, masukkan 70 juta, udah selesai. Nah, habis itu apa lagi? Utang ya. Nah, utang usaha 201, utang usaha 25 juta di kredit ya. Nah, lalu apa lagi, cuy? Utang bank BRI 211, utang bank BRI kredit 50 juta. Lalu apa lagi yang berikutnya next? Modal Dina 301, modal Dina kredit 200 juta. Nah, yang berikutnya, Prive Dina 302, Prive Dina di debit 6 juta. Harta utang modal, pendapatan lagi ya. Pendapatan 401, pendapatan jasa, kredit 105.500.000 rupiah. Nah, habis pendapatan apa lagi? Beban gaji 501, beban gaji debit 10.500.000. Next, beban LAT 502 nih ya, tadi 502, beban listrik, air, dan telepon di debit 12 juta. Selanjutnya, beban iklan 503, beban iklan, nah 500.000. Yang berikutnya, beban komisi 511, beban komisi di debit 500.000. Udah selesai cuy. Nah, setelah semua selesai kita masukkan ke neraca saldo, kita harus hitung. Kita hitung lagi jumlah debit dan jumlah kreditnya. Kalau kita jumlahkan harus sama cuy. Kalau nggak sama, aduh mampus lah kita kalau nggak sama. Kalau sama salah cuy.
Nah, ini udah pasti sama cuy. Yang buat Rian Boltok, nah 380.500.000 rupiah. Nah, udah pasti sama. Kalau nggak percaya kan kalian tuanya sendiri ya kan. Nah, kalau nggak sama kayak mana ya udah kita samakan aja lah, ada bendame kita ya kan. Nggak boleh ya, harus sama dia, harus sama, nggak boleh nggak sama. Nggak boleh juga disama-samakan cuy. Oke, nah kita akan lanjut lagi. Setelah jurnal umum selesai, buku besar selesai, neraca saldo selesai, kita akan lanjut ke jurnal penyesuaian cuy. Nah ini agak susah cuy. Oke, mari kita lanjut cek. Nah, jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian ya kan? Nah, mari kita lihat. Oke, lanjut part 2 ya cuy. Nah, biar nggak capek kali cuy. Gila kali ya nanti buatnya satu video siklus akuntansi sama jurnal pembalik ya kan. Bisa hampir 2 jam nanti cuy. Nah, awak gila ngebuatnya ya kan. Kalian pun pusing, kalian bisa pingsan pula nanti kalian mendengarkannya ya kan. Nah, itu dia. Jadi kita buat aja dia part 2-nya lanjutannya ya kan cuy. Lumayan juga cuy AdSense-nya ya kan. Itu dia cuy. Oke. Terima kasih. Kita lanjut nanti di part yang kedua. 3, 2, 1, go, close the door. Bye-bye.